Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pelajaran kita terkait menambah bidang baru ya di quantum keys untuk nomor not 004 0096 ya. Oke, kita kali ini menggambar bidang tanah vektornya ya. Kalau kemarin kita garisnya sebagai panduan untuk sinkroning antara kita ngukur di lapangan ya dengan kita menggambar di komputer kita. Berikutnya kita aktifkan saja langsung layer di bidang tanah yang vektor yang ini ya. Nah, kita aktifkan ini toggle editing ya. Kemudian kalau kemarin kita pakai garis, sekarang kita poligon ya. Add polygon. Oke, sudah. Nah, sudah aktif nih, tinggal ini pastikan aktif ya, edit snipping aktif ya, snap ya. Kemudian kita klik dari paling ujung sini tinggal kita klik aja setiap pojokan. Oke, klik kiri ya, kemudian klik kanan lepas. Oke. Nah, sudah terbentuk bidang baru ya. Nah, tadi warnanya putih, ini sudah hitam karena memang ini kita kasih warna hitam ya, yang bidang baru. Yang tadi garis ukur kita kasih warna putih sedikit kelabu ya. Sudah, kita tinggal menginput ya dari map yang hendak kita inginkan dan beserta datanya tentunya. Kita klik di bidang ini, akan muncul sebuah form yang hendak kita isi ya, form isian terkait pengajuan data ini ke kantor pajak ya. Kita masuk di form ini, kita lihat di sini ada tulisan warna biru. Ini awal kita kasih pemahaman ya untuk minimal atau keharusan yang kita masuk ada di menu yang kita kasih blok biru ya. Kita masukkan ini sebuah darat, jadi kita masuk, biasanya kita dari kantor pajak menamai secara umum alamat objeknya adalah sebuah darat blok, atau kalau di sebuah pinggir jalan ya tentu nama jalannya kalau itu sebuah bidang tanah kering. Karena ini di sebuah ladang, ini kita masukkan darat blok ya, darat blok. Kemudian bloknya adalah 004. Kemudian alamat objek dari tanah tersebut ada di RT berapa secara administrasinya. Kalau lupa kita aktifkan lagi ya, kita kewilayahan aktifkan. Ini masuk ke berapa RT-nya. Kita lihat ya, ini RT 26 ya. Oke. Berarti kita masukkan, ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Kita masukkan RT 00206. Seperti itu. Kemudian masuk ke tab menu yang sebelah kanan, jenis transaksinya. Nah, karena ini sebuah tanah baru yang kemarin kita narasikan sebagai sampel adalah tanah yang tertinggal gitu ya, maka ini adalah sebuah rekam data ya, sebuah record data baru ya. Maka masuk, klik di sini ya, klik ini, kita milih yang paling atas nomor 1. Yang lain kita kosongkan ya, karena kita bukan kepentingan mutasi dari A ke B, bukan. Jadi kita jenis transaksinya kita yang input ya. Kemudian tanggalnya tentunya tanggal hari ini aja, contoh ini tanggal 14 ya, hari ini ya, tanggal 14. Klik aja di sini tadi ya. Kemudian map asal pun nggak isi karena kita ini sebuah rekam data baru. Di sini udah muncul langsung luas secara otomatis dihitung oleh komputer ya. Nah, cuma ini kita perlu tetap masukkan untuk memastikan iya bahwa ini adalah luasnya 3887. Masukkan aja di luas bidang baru PBB.
Kemudian knob baru telah kita sampaikan kemarin adalah nomor knob 004 0096 ya kemarin ya. Tadi ya sebelum ini ya. Kemudian nick-nya kita masukkan nih dari nama siapa nick yang kita inginkan ya. Tinggal ketikkan aja di sini ya. Nomor nick-nya adalah nick yang contoh nick 59 nih. 5900003. Nah, dia namanya adalah Pak Munandar ya. Ini sampel aja ya. Ini data sudah ada ya. Ini contoh data sudah ada. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan ya. Otomatis akan muncul ya. Kalau itu sebuah bidang baru, kemudian pengajuan, tentu ada pop menu di sini sebelah kanan ya, nomor 3. Kemudian surveinya kita samakan aja lah, tanggal 14. Ini sudah otomatis terisi semua ya, tinggal beberapa yang belum terisi maka kita lengkapi. Contoh status subjek pajaknya adalah dia pemilik, ternyata memang pemilik ya. Namanya beliau Pak Munandar pemiliknya. Kemudian CNT-nya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing kantor PPB setempat ya. Ya, contoh ini contoh saja. AA itu ya. Zona nilai tanah masuk ke ruang AA ya, zona AA yang nanti itu ada nominal tertentu, tentunya sudah ada ketetapan masing-masing kabupaten ya. Kemudian berikutnya blok biru lagi, tulisan ini yang biru ini kita lengkapi tanah kosong ya. Di sini nggak ada, ini ladang ya, tanah kosong, maka kita pilih tanah kosong. Seperti itu saja. Kemudian kita oke ya, biar tersimpan datanya. Kita ini pastikan iya, kita kemudian klik di sini. Oke ya, ini sudah muncul di form kita. Tadi belum muncul ya, ini sudah muncul karena sudah masuk data. Di sini ada kolom run update ya. Maka klik di sini untuk memasukkan tadi yang kita input di sini ya. Yang kita input, kita masukkan untuk dituangkan di layar sini ya. Kita update, jalankan update, otomatis nanti terisi. Oke ya, seperti itu sudah kelihatan datanya. Kita oke dan kita save. Oke ya, ini data sudah kita lihat, data baru ya, dan sudah mengkawal dari pembuatan ukuran di lapangan sampai kita menggambar. Untuk mengaktifkan dari posisi tanah tersebut, maka kita aktifkan di sini ya, untuk mempermudah tatkala kita menginginkan adanya kelihatan bidang tanah yang terkawal dalam proses, maka di sini diaktifkan ya. Ini sudah terkawal, terlihat posisi tanah di proses atas nama Bapak Munandar nomor 0040096. Berikutnya kita menuju ke pengajuan surat pajaknya ya, surat pengajuan bidang tanah. Masuk ke ini ya, layout, kemudian kita pilih yang PBB sheet A ya, SA. Kemudian kita aktifkan di sini, klik, kita masukkan blok tadi ya, kita ini hapus, kita select, hapus, masukkan aja 004/0096 ya, enter. Maka otomatis masuk ya, ini sudah kelihatan. Ini ya, kita bisa lihat bahwa nomor yang kita hendak cetak sudah ada ya, sudah terinput ya. Ini sudah kita bisa lihat. Ini tinggal kita kirim ke PDF sebagai arsip digital yang kita mau
simpan ya, kita amankan. Kita kirim aja ke sini ya, ekspor PDF. Kita masuk contoh, saya taruh di desktop ya. Nah, kita masukkan ini cetak ya, cetak 0040096 ya. Oke, setelah itu save. Oke, save aja. Nah, berikutnya akan ditampilkan nih sama komputer sukses ya. Nah, ini sudah terkirim. Kita minimize. Kita lihat di sini ya. Ini sudah kita lihat cetak 0040096. Kita buka ya. Kita buka hasilnya bagaimana sebagai sebuah soft copy ya, file digital dalam bentuk PDF ya. Nah, ini tinggal kita cetak saja kalau memang itu manual ya, pengajuannya ke kantor PBB ya, itu kembali kepada masing-masing peraturan daerah, tentunya berbeda-beda ya. Nah, ini contoh sudah kita lihat tadi ya, apa yang kita masukkan sudah terinput semua. Dan soal pengajuan kembali mau dikirim via online ataupun manual, itu kembali kepada masing-masing personal ataupun kembali ke ketentuan yang berlaku di masing-masing kabupaten ya, tentunya berbeda-beda. Itu yang dapat kita sampaikan, bagaimana kita mencoba mengkawal ya sebuah bidang baru, dan ini kita sudah lihat, alhamdulillah ini sudah terkawal diproses. Maka otomatis tahun berikutnya tentu akan muncul ya NOP ini, NOP 96. Nah, setelah ini NOP kita sudah mengkawalnya, otomatis nanti di tahun depan harus dibuang ya. Dalam arti maksudnya bukan lagi proses, tapi bukan dibuang, maksudnya kita kawal. Di tahun ini perubahannya di mana saja, maka ini kita copy aja ini. Dan kita pindah ke layar yang baru sebagai sebuah layar berbeda untuk mengkawal setiap perubahan dalam 1 tahun. Maka kita pilih ini, kita klik ini ya. Nah, kita pastikan sudah terpilih, copy. Kita masuk saja di ini ya, di grouping ini yang saya grup di sini. Kita masuk ke yang BP ya. Nah, ini kita aktifkan di sini. Kemudian kita buktikan ini biar kelihatan ya. Ini nonaktifkan aja. Nah, kita nonaktifkan juga yang lain, contoh ya. Nah, kita pastekan aja di sini. Paste. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih yang kita kawal untuk tahun ini. Nah, kita pun bisa melihat datanya, prosesnya dari siapa kepada siapa. Contoh nanti kalau itu sebuah mutasi ya. Ini karena baru, jadi memang datanya data baru ya. Ini prosesnya kita tahu persis seperti apa. Jadi adapun nanti itu diusut sebuah kesalahan administrasi atau apa ya, maka lebih memudahkan desa untuk memahami itu. Seperti itu ya yang dapat kita sampaikan di kali ini terkait mencetak sebuah bidang baru ya, yang setelah kita ukur di lapangan dan kita gambar poligonnya atau vektornya. Bahkan kita sudah kawal tadi sampai ke SPPT-nya ya. Nah, alhamdulillah otomatis ya akan mudah. Kemudian ini kita save ya. Kemudian kita save, kita aktifkan lagi semuanya untuk memudahkan pengkawalan yang lagi ada dalam tahun ini ya. Nah, kita aktifkan lagi seperti ini. Oke ya. Kita sudah melihat warnanya pun sudah berbeda karena tadi beberapa warna sudah tercampur ya, antara warna perubahan atau warna sebuah bidang baru. Nah, tentu yang ini tadi kita sampaikan ini untuk tatkala sudah keluar ya di tahun berikutnya. Maka ini karena belum ya kita nonaktifkan dulu. Nah, biar ini di sini terlihat dalam proses gitu saja. Berarti tahun ini berarti proses untuk diajukannya atas nama Pak Munandar. Nah, ini kita minimize seperti ini. Itulah yang dapat kita sampaikan, semoga bisa membantu.